Saudara berbahagia pagi hari ini? Benar? Yang berbahagia boleh lambaikan tangan saudara dan katakan yes! Haleluya, selamat datang di dalam rumah Tuhan. Haleluya, Pastor Arif hari ini tidak bersama-sama dengan kita karena dari subuh jam 5 sudah berangkat ke Cikampek, ada pelayanan di Cikampek. Dan setelah itu ada acara ulang tahun dari Gembala Sidang yang ada di Kerawang, Ibu Mary Wakano. Dan kita akan doakan supaya perjalanan Pastor Arif akan membuahkan banyak hal di dalam pelayanannya sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Jawa Barat, GSJ Indonesia. Saudara mengasihi Gembala Sidang kita? Haleluya. Jangan karena terpaksa loh, karena ditanya ya udah deh jawab haleluya aja. Oh, kita mengasihi hamba Tuhan dari dasar hati kita karena Tuhan sudah menempatkan orang-orang yang luar biasa di tengah-tengah gereja kita. Dan selamat datang di dalam minggu yang ketiga dari bulan April. 3 bulan ini kita akan belajar dari kebenaran firman Allah tentang One House, ya, triwulan yang kedua. Dan minggu lalu Pastor Arif sudah menaruh kebenaran firman Allah yang menjadi dasar dari One House, bahwa kita adalah keluarga Allah, amin. Tidak ada orang asing di sini, tapi kita adalah keluarga. Bagaimana kita menjadi keluarga di dalam kerajaan Allah melalui baptisan air dan pemuridan dan sharing life. Berbagi hidup pecah roti, minggu lalu sudah ditaruhkan satu dasar yang begitu luar biasa. Kalau saudara minggu lalu tidak hadir, saudara bisa pesan DVD atau CD-nya, saudara bisa dengar lagi supaya saudara mendapatkan satu rangkaian pengajaran yang kuat, dasar yang kuat tentang One House, bagaimana kita ada di atas muka bumi ini. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada serial yang berikutnya yang berbicara tentang gereja atau eklesia bahasa aslinya. Dan ketika Yesus berkata kepada Petrus, dia katakan engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gereja. Ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pagi hari ini kita akan banyak belajar beberapa ayat dan saya berharap saudara bisa mencatat ayat-ayat tersebut karena saya sudah siapkan dalam bentuk PowerPoint dan bisa membacanya kembali atau mereviewnya kembali ketika saudara dalam perundangan dengan Tuhan, dan supaya pewahyuan itu tetap ada dan akan menurture spiritual kita atau jiwa kita untuk punya pemahaman yang tepat tentang gereja supaya kita tidak salah kaprah, saudara. 3 minggu yang lalu waktu ada di Singapura saya nelpon dengan telepon umum dan koin pertama saya masukkan, saya telepon cici saya karena saya sampai duluan, jadwalnya jam 10 kurang 5 tapi jam 9:15 saya sudah mendarat di Singapura dan saya nggak tahu apakah kali ini pesawatnya di udara lebih cepat atau bagaimana, saya nggak ngerti itu. Tapi yang pasti saya tiba lebih cepat pada waktu itu. Dan waktu saya masukkan koin pertama saya berhasil telepon kakak saya, tapi kakak saya bilang kamu telepon Cihu karena dia di jalan lagi jemput kamu katanya gitu ya. Koin yang kedua saya masukin, saudara nggak mau jalan di telepon. Saya pikir aneh juga karena di Singapura jarang sekali public phone itu rusak, jarang banget ya. Kalau rusak itu sebentar langsung diperbaikin. Dan selidik, saya udah jalan jauh untuk dapat public phone, akhirnya saya harus balik lagi ke tempat bagasi saya, terus saya balik lagi untuk telepon. Ternyata koin yang saya masukkan itu bukannya 10 sen Singapura, tapi 10 sen ringgit Malaysia. Bentuknya sama. Tapi nggak bisa jalan. Nah, saya mendapat hikmat dari Tuhan, kalau kita nggak belajar baca, ya meneliti apa yang tertulis di dalam firman Allah, ya kalau saudara nggak bisa baca, saudara bisa dengar. Kalau kita nggak belajar dengan sungguh-sungguh, maka it doesn't work. Kehidupan kita tuh nggak bisa beroperasi dengan benar, saudara. Hanya firman Allah akan mengarahkan kepada kita. Dan secara khususnya pagi hari ini, kita harus mengerti tentang gereja. Apa yang Tuhan maksud dengan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau eklesia. Nah, eklesia di dalam bahasa Yunani di dalam perjanjian baru khususnya itu memiliki dua cakupan. Yang pertama, eklesia berbicara tentang seluruh umat percaya kepada Yesus Kristus yang tersebar di atas muka bumi ini, yang dipanggil keluar dari keluarga, yang dipanggil keluar dari budaya tradisi untuk masuk di dalam kerajaan Allah, masuk di dalam satu budaya kerajaan ilahi. Itu disebut dengan eklesia yang ada di Bogor, yang ada di Amerika, yang ada di Alaska, dimanapun saja, sejauh itu percaya kepada Yesus Kristus dan sudah dipanggil keluar dari
kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dia adalah eklesia. Kelompok itu adalah eklesia. Nah itu sisi pertama dari pengertian eklesia. Bagian kedua dari eklesia mencakup sekumpulan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang ada di dalam satu geografi tertentu. Itu di Jawa Barat, itu ada di Bogor, dan itu ada di Surya Kencana. Ini adalah eklesia. Ini adalah eklesia. Saudara dan saya masuk dalam satu perkumpulan orang-orang percaya kepada Yesus di dalam satu gereja lokal yang disebut dengan Gereja Bethlehem. This is eklesia. Ini adalah eklesia. Nah, ini konteks jemaah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kumpulan orang-orang percaya. Dan pada minggu ini saudara sudah dapat warta jemaat kita. Bagus, luar biasa. Kita perlu memberikan apresiasi yang sudah merancang warta jemaat ini. Ada staf gereja. Ada orang-orang yang bekerja di belakang layar. Yang saudara gak pernah tahu tapi ini muncul begitu luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat mereka. Haleluya, terima kasih. Dan saudara, minggu ini kita akan melihat I love my church. Nah, satu dasar yang saya perlu ingatkan kepada diri saya dan saudara semua pada pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan firman Allah, bahwa tema ini tidak berarti, garis bawahin ini, tidak berarti saya benci gereja lain. Mentang-mentang diajarkan I love my church, saya bersaing sama gereja lain. Saya nggak suka sama gereja lain, saya hakimi gereja lain. Wah, coba lihat nanti Yesus datang. Pasti ini terangkat yang ono mah enggak. Bukan itu tujuan tema ini saudara. Tapi tujuan tema ini akan mengarahkan kepada kita apa yang kita harus lakukan sebagai sebuah gereja lokal. Komitmen yang kita harus taruh bersama-sama. Kenapa saudara? Karena kita harus melihat gereja lain sebagai satu bagian yang lebih besar lagi dari eklesia atau tubuh Kristus yang perlu dikasihi, yang perlu bekerja bersama-sama untuk menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Dan seperti yang Pastor Arif sudah sampaikan minggu lalu, bahwa setiap gereja punya keunikan sendiri saudara. Jadi saya berdoa dan saya sangat berdoa tadi malam, Tuhan jangan sampai ada yang salah tangkap dengan tema ini. Ya, kalau saya mengasihi gereja saya berarti saya benci gereja lain. No, that is not the problem. That is not the issue. Itu bukan yang kita mau ajarkan kepada saudara. Alkitab menunjukkan, ya. Pagi ini saya mau ajak saudara menunjukkan, Alkitab menunjukkan berbagai macam bukti, berbagai bentuk bukti bagaimana Yesus mengasihi gereja. Oke, kita mau mulai dari sini dulu. Yesus dicatat di dalam firman Allah, dia mengasihi gereja, dia mengasihi eklesia, dia mengasihi perhimpunan orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Apa bukti Yesus mengasihi gereja? Yang pertama, Yesus menyerahkan dirinya untuk gereja. Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 25, ini bukan cuma untuk konseling pernikahan. Kita juga mau mengapresiasi para konselor pernikahan yang bekerja luar biasa untuk menolong para pasangan muda bisa melewati masa-masa yang rawan di dalam kehidupan mereka. Walaupun penuh dengan tantangan dan kelemahan, tapi mereka para konselor pernikahan tetap eksis untuk melayani. Kita perlu berikan tepuk tangan buat mereka. Mungkin saudara di sini yang belum tahu ya ada konselor pernikahan ya. Para konselor mungkin bisa angkat tangan sebentar saja. Sebentar saja kita mau mengapresiasi. Yes, ada Dewa di depan, ada lagi di belakang sana saudara. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat mereka. Wow, luar biasa saudara. Karena ini kebenaran firman Allah. Ya, saya mau memperkenalkan beberapa hal yang perlu diapresiasi dalam gereja ini sebagai pengerja Tuhan. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi agapao, jemaat, eklesia dalam bahasa aslinya, dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan firman dan air dan firman. Nah, kalau saudara perhatikan, buktinya apa? Yesus yang kita sembah bukan Tuhan yang omdo. Nah, talk only, no action, ya, no action, talk only. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang cuma sekedar berkata I love you, tapi dia membuktikannya dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, terpaku di atas kayu salib dengan panjang paku 5-7 inci. Tertancap di tangannya, tertancap di kakinya,
Tertancap pula di kepalanya mahkota duri. Ya, durinya bukan duri yang lembek, saudara. Duri yang paling panjang dari pohon duri itu saya pernah lihat 2 inci. Dan saudara bayangkan ketika Yesus dicambuk, kemudian dia ditaruh mahkota duri di atas kepalanya, dia ditelanjangin, dia dicambuk, ditaruh di kepalanya mahkota duri, bagian kulit kepala yang begitu banyak syaraf dan nadi dan urat, saudara, sehingga itu menyebabkan darah yang begitu banyak. Dan Yesus dipakaikan bajunya kembali setelah dicambuk dengan cambuk cemeti yang tidak main-main, tetapi itu terdiri dari biji-biji besi yang ada kailnya, kemudian itu disengaja dirancang untuk ketika itu dihantamkan di dalam tubuh Yesus, itu akan langsung nancap di dalam dagingnya, dan oleh tentara Romawi yang kuat tenaganya itu ditarik, dan Yesus seperti dicabik-cabik pada waktu itu dengan keadaan telanjang, saudara. Dan setelah itu mereka pakai mahkota duri, Yesus dipaksa untuk memikul salib yang beratnya 37 sampai 50 kilo diperkirakan pada waktu itu. Dan dia harus pikul dalam perjalanan naik ke Bukit Golgota. Berkali-kali dia jatuh. Dan pada saat itu Yesus dipakein baju untuk pikul salib. Dan di sepanjang perjalanan itu dia kena terik matahari, darah yang di daging yang mulai hancur ini mulai mengering. Baju itu nempel dengan luka-luka yang belum sembuh itu. Sampai di atas Golgota, kain itu ditarik dari tubuhnya. Dan saudara bisa bayangkan, dagingnya ikut terkelupas. Itu harga yang Yesus bayar untuk seseorang, untuk pribadi yang dia sebut sebagai eklesia. Dia menyerahkan dirinya, bahkan nyawanya dia nggak pedulikan. Hanya untuk saudara dan saya, eklesia. Bukti dia mengasihi kita. Dan firman Allah katakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin, haleluya, saudara. Bukti yang kedua, bagaimana hubungan Yesus begitu erat, begitu dekat, begitu nyatu dengan gereja yang adalah eklesia. Saudara bisa lihat kisah terjadi di mana ketika Saulus bertobat menjadi seorang Paulus. Saulus kita tahu dia seorang yang menganiaya gereja. Dia seorang yang membantai habis orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia bahkan tinggal nonton ketika Stefanus dilempari di rajam batu sampai mati, saudara. Paulus seorang yang sangat berambisi untuk menghabisi semua orang yang percaya dan menyebut dirinya sebagai murid Kristus. Dalam satu perjalanannya ke dalam kota Damaskus pada waktu itu yang Syria hari ini, Yesus mendatangi Saulus di tengah perjalanan dan dia terjatuh oleh satu sinar yang begitu terang dari langit. Dan saat itu Saulus yang tadinya yang bernama Paulus pada akhirnya mengalami satu kebutaan. Dan ada satu suara dari langit berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara perhatikan, Saulus gak pernah aniaya Yesus secara fisik. Saulus gak pernah bantai Yesus. Saulus tidak ikutan cambuk Yesus pada waktu itu. Dia bukan orang yang ikut semua prosesi penderitaan Yesus dari 14 stasi sampai ke atas Bukit Kalvari. Dia bukan orang itu, saudara. Tetapi ketika dia menganiaya orang Kristen, ketika dia menganiaya orang percaya, ketika dia menganiaya eklesia, Yesus bilang, kenapa kamu menganiaya aku? Saudara bayangkan, dialah Kristus yang merasakan apa yang saudara rasakan dan saya rasakan. Penderitaan kita, terjepitnya kita, air matanya kita, sakit yang kita alami. Saya merasa terdesak. Oh Tuhan, saya merasa enggak sanggup. Saya enggak merasa kuat. Saudara pikir saudara tanggung sendiri? Yesus tanggung bersama-sama dengan kita. Dia bukan Tuhan yang jauh. Tapi dia merasakan apa yang kita rasakan. Amin, saudara. Nah, tidak ada organisasi, klub, apapun kemasyarakatan, kelompok di dalam muka bumi ini yang mempunyai keterikatan hubungan antara kepala dan tubuh seperti Kristus dan gereja. Gak ada, saudara. Tapi Yesus dan gereja ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan karena satu tubuh. Nah, pertanyaannya, saudara. Why I love my church? Kenapa saya harus mengasihi keluarga rohani saya? Kenapa saya harus mengasihi
The assembly of God. Jemaat Tuhan, jemaat di mana saya beribadah, di jemaat di mana saya diselamatkan, jemaat di mana saya bertumbuh dan saya dilahirkan secara rohani. Kenapa saya harus mengasihi gereja saya? Itu pertanyaan yang penting pada pagi hari ini, saudara. Yang pertama, because it is my family. Karena ini keluarga saya. Pastor Arif sudah menjelaskan panjang lebar minggu lalu bagaimana gereja ini sangat berdedikasi untuk membangun atmosfer keluarga yet corporate. Keluarga tapi tetap teratur dan rapi. Ini adalah, this is where I belong to. Ini adalah tempat di mananya saya dimiliki. Gereja ini kepunyaan kita bersama-sama. Kenapa? Karena ini keluarga kita. Nah, salah satu alasan mengapa orang gak sayang sama gerejanya, karena dia tidak percaya bahwa itu keluarganya. Selalu ada curiga. Duit kemana ini tuh? Orang ngasih begitu banyak ya, buset katanya. Habis lagi. Dikemanain? Wah, jangan-jangan tuh para pemimpinnya gak benar. Penuh dengan kecurigaan. No, kita gak mau ada curiga karena kita adalah keluarga. Itu alasan pertama kenapa kita mengasihi gereja kita. Nah, alasan kedua ini yang saudara harus catat ya. Kalau yang pertama minggu lalu Pastor Arif sudah bahas begitu banyak. Nah, alasan kedua, karena Yesus mengasihi gerejanya. Jadi saya pun akan belajar seperti Yesus. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus anak sulung, kita saudara-saudaranya. Tapi kalau saudara perhatikan ayat ini, berbicara tentang maksud Tuhan memanggil kita supaya kehidupan kita diubahkan, supaya kehidupan kita mengalami perubahan yang pada akhirnya menurut serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Yesus adalah patron kita, Yesus adalah teladan yang kita harus hidupi dan kita harus jalani sampai kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan Dia. Nah, kalau ingin menjadi serupa dengan Yesus, otomatis hal yang paling praktis adalah kita nggak suka dengan apa yang Yesus tidak suka. Dan kita cinta kepada apa yang Yesus cinta. Yesus mengasihi gerejanya. Kalau kita bisa menaruh diri kita, mendedikasikan diri kita, mengasihi gerejanya, di mana kita ditaruh, maka kita sebenarnya sedang belajar untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus yang mengasihi gereja. Mau bertumbuh menjadi serupa seperti Yesus, selaraskan kesukaan kita dengan kesukaan Yesus. Selaraskan apa yang kita cinta dengan apa yang Yesus cinta. Maka kita semakin hari akan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Amin, saudara. Oh, saya dengar waktu saya baca ini, saya dapat wow, this is so excited. Ya. Yang ketiga alasannya, why I love my church, kenapa saya mengasihi gereja saya. A local church atau gereja lokal adalah alat Tuhan. Gereja lokal adalah alat Tuhan untuk menciptakan dirimu dan diriku pribadi yang lebih baik lagi. Gereja adalah God's plan to make a better you, a better Rizal, a better Tante Elia, a better Taufik, a better Yohana, a better you and a better me. Dirimu yang lebih baik dan diriku yang lebih baik. Nah, saya mau mengambil analogi ini sebagai suatu perumpamaan di dalam contoh yang paling nyata di dalam keluarga, saudara. Di dalam keluarga, percayakah saudara ketika Tuhan melahirkan kita di dalam sebuah keluarga jasmani, itu adalah tempat bagi kita untuk bertumbuh. Tempat bagi diri kita untuk bertumbuh semakin hari semakin baik. Saya analogikan begini, saudara. Tadi pagi saya cerita, saya lahir dari 5 saudara.
Saya lahir dari papa mama saya dan terdiri dari 5 saudara, ya saudara. Dan saya anak ketiga. Perempuan di atas saya ada 2 kakak-kakak saya dan di bawah saya ada laki-laki 2, saudara. Nah, saya kemudian dikasih sama sepupu papa saya. Jadi secara legal saya anak dari sepupu papa saya, secara legal. Tapi secara fisik sebenarnya, secara DNA biologis, saya kakaknya Herman. Tapi saya punya keluarga yang mengadopsi saya yang ada di Batam sekarang, saudara. Nah, yang lucunya adalah begini, saya pernah marah sama orang tua, pasti ya pernah kepahitan pernah, tapi sekarang udah enggak. Dan di keluarga angkat saya, kami enggak dekat. Saya enggak dekat sama papa mama. Ya, mereka cuma mengadopsi saya untuk keperluan SBKRI pada waktu itu, karena kami tinggal di kampung ya. Dan pada akhirnya saya nggak pernah mendapatkan hak sebagai seorang anak. Oke? Kemudian saya lahir dalam keluarga kandung saya. Yang dulunya papa saya juga punya prinsip. Yang dapat warisan itu anak laki-laki. Kenapa anak perempuan gak dikasih warisan? Karena bakal nikah. Papa saya lupa ada anak perempuan yang gak nikah. Well, ini bukan pengumuman. Nah, saya ada di tengah-tengah 2 keluarga seperti ini, saudara bayangkan. Yang satu nggak ngerti soal anaknya mesti dikasih warisan. Yang satu secara hukum saya punya hak, tapi saya nggak deket. Nah, saudara harus tangkap cerita ini ya. Jadi saudara-saudara, saya ada sedikit marah dengan diri saya. Saya agak sedikit marah dengan Tuhan. Why am I here? Kenapa saya ada di antara 2 keluarga ini? Tapi dengan berjalannya waktu, pewahyuan Tuhan mulai datang. Dan sampai hari ini, saya bersyukur ada di tengah-tengah 2 keluarga ini. Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk menjadi hamba Tuhan. Dan kalau hamba Tuhan, dia sibuk dengan harta warisan, saudara bayangkan. Tuhan ajar saya, dia taruh saya dalam keadaan seperti itu, supaya dari sini saya tidak mengharapkan, dari sini saya tidak mengharapkan, saya mengharapkan dari Bapa yang sejati. Dulu waktu saya kecil, pasti kayak gini, aduh. Siapa yang mau kayak gitu? Coba saudara mau gak kayak gitu? Kalau saudara gak ngerti firman Tuhan. Kita pasti akan marah. Tega-teganya, dulu saya pernah tulis surat sama papa saya. Tega saya dikasih ke orang, saya gak mau kenal papa lagi. Begitu saudara, papa saya nangis-nangis baca surat ipar kandung saya. Terus dia datangin gembala sidang saya supaya bicara sama saya karena takut saya akan pahit saudara. Dan saya sempat pahit waktu saya masih SD karena saya gak ngerti firman Allah. Tapi hari ini terima kasih Tuhan, aku dibentuk melalui keluarga seperti itu supaya saya sungguh-sungguh berharap kepada Bapakku yang di surga yang selalu mencukupkan aku bahkan sampai berkelebihan dan saya bisa memberkati jemaat. That is the point, that's right. Kenapa Tuhan taruh kita seperti itu? Ada maksud dan tujuan Tuhan karena the family where you are in will make you better. Akan membuat saudara menjadi lebih baik. Itu sisi keluarga jasmani. Keluarga rohani saya mau cerita sama saudara. Saya di gereja ini 13 tahun saudara. 13 tahun. Dan saya pernah ngobrol sama Pastor Arif, Pastor kok saya tidak merasa saya lahir di gereja ini. No, kamu memang tidak diselamatkan di dalam gereja ini. Tapi kamu lahir visi di gereja ini. Kamu lahir mimpi di gereja ini. Saudara. Nah, 15 tahun yang lalu, saya di Singapura. Dan saya melayani kebaktian bahasa Indonesia di Trinity Christian Center Gereja Pastor Name Daudi. Dan waktu itu saya begitu punya passion yang besar. Sehingga ketika saya ditawarkan untuk beasiswa sekolah Alkitab. Saya bilang yes saya mau karena memang itu panggilan saya. Saya masuk sekolah Alkitab saudara. Nah waktu saya masuk sekolah Alkitab saya ngomong sama mentor saya. Hari pertama begitu nyampe di Malaysia saya langsung ngomong. Mentor saya dari Trinity juga. Dan saya bilang Sister Lily saya punya beban yang besar. Saya punya passion yang besar untuk TKI-TKI yang ada di Singapura. Yang saya melayani mereka begitu, hati saya begitu tersentuh. Saya merasa saya punya jalan untuk bicara dengan mereka itu begitu nyambung gitu loh. Kok kayaknya saya punya passion.
Singkatnya ya gue pengen pelayanan di situ, gitu loh maksudnya saudara. Terus Sister Lily bilang gini sama saya, no. Enggak. Kamu akan pulang ke Indonesia, kamu enggak akan ke Singapura. Jangan pernah, bahkan pikirin aja jangan katanya. Waduh, langsung di-cut saudara. Nah, ceritanya saya balik dong, enggak jadi. Akhirnya setelah selesai kuliah, saya datang ke Bogor dan saya melayani mulai Januari tanggal 3, 2003 pada waktu sampai hari ini. 3 minggu yang lalu saya diundang ke Singapura untuk berbicara di Trinity. Bayangkan setelah 15 tahun. Apinya masih hilang? Belum. Saya masih cinta mereka luar biasa saudara. Dan saya masih menantikan. Dan saya tahu mereka lagi cari gembala. Saya tahu mereka lagi cari gembala. Pastor Dominic tahun lalu datang ulang tahun gereja. Karena sekarang dia jadi gembala sidang untuk Trinity Christian Center 7.000 jemaat. Dengan 9 bahasa. Yang terakhir bahasa Spanyol udah ada kebaktiannya di Trinity. Dan salah satunya juga bahasa Indonesia. Dia bilang, Pastor Arif, kami butuh gembala untuk kebaktian bahasa Indonesia di Singapura, apakah ada yang bisa diutus? Pastor Arif cerita sama saya, bayangkan dia cerita sama saya juga. Jadi saya dengar Pastor, boleh tuh Pastor kita utus orang gitu kan. Dalam arti gue deh yang diutus gitu maksudnya sebenarnya saudara. Jadi saya pergi ke sana dan pada satu malam, hari Senin malam saya ingat karena saya nggak jadi ke dokter, jadi saya ketemu mentor, ketemu beberapa leader, orang-orang yang sangat mengasihi saya waktu saya ada di sana. Dan kami setelah makan ngopi saudara. Jangan ditiru ini ya, setelah makan ngopi itu cuma sekali untuk waktu itu dok, sekarang nggak lagi. Jadi waktu itu ngopi di McDonald ya, terus saya cerita 13 tahun saya di Bogor, ada seorang pendeta namanya Pastor Anita. Pastor Anita 13 tahun saya di Bogor Pastor Anita, aduh saya ngalamin banyak hal. Saya datang, bayangin waktu saya pertama kali datang ke Bogor, Sister Lily bilang begini sama saya, walaupun gereja gak bayar kamu nak, kamu mesti ngajar les bahasa Inggris supaya kamu bisa hidup dalam pelayanan. Oke, begitu saudara. Taufik jemput saya waktu itu ya. Lihat Taufik saya kaget rambutnya kok pirang. Karena soalnya baru keluar dari sekolah teologi gitu ya. Ini gereja sesat apa enggak gitu ya. Soalnya rambutnya pirang, kalau di sekolah kita enggak ada kayak gitu kan. Nah, jadi saudara, saya cerita sama mereka bagaimana saya menangi kasus ini, kasus itu. Saya bertumbuh, saya begini. Tak, sampai pada kesimpulan teman saya bilang begini. Ini pengurus di Kebaktian Bahasa Indonesia. Nah, waktu kami dengar kamu punya hati untuk Trinity, kami sangat senang karena kami sedang butuh gembala. Tetapi nak, setelah dengar cerita kamu 13 tahun, saya pikir lebih baik kamu ada di Bogor. Saudara bayangin nih, saya udah senang saudara ya. Pasti mereka sambut saya, gak bakal ditolak deh karena saya Trinitarian. Di sana kalau jemaat Trinity disebut Trinitarian. Saya mantan jemaat Trinitarian, saya ngerti banget apa yang mereka kerjakan. Dia bilang, no, kamu kalau di Singapura nak, kamu gak bakal berkembang seperti sekarang. Saudara bayangkan, Tuhan tidak pernah salah. Yang buat salah itu respon kita. Jadi saudara, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-12 berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita lahir di dalam sebuah gereja, eklesia, kelompok jemaah orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk diperlengkapi. Saya selalu bilang sama jemaat yang wawancara mau jadi anggota GSJ Bethlehem. Maaf, saya mesti pahitin dulu ya. GSJ Bethlehem ini bukan yang paling sempurna. Tapi saya berdoa dengan kehadiranmu gereja ini akan tambah sempurna. Gak ada yang sempurna kan saudara? Termasuk GSJ Bethlehem. Jadi yang mau jadi anggota pikir 2 kali. Tapi dengan kehadiranmu, gereja akan semakin hari semakin disempurnakan. Kenapa? Karena Yesus menjadikan assembly, menjadikan eklesia sebagai tempat di mana dirimu akan disempurnakan dan tubuhnya akan disempurnakan. Menjelang hari kedatangan Yesus, kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus yang luar biasa. Wow, saudara. Itu alasan kenapa saya harus mengasihi gereja ini. Itu alasan kenapa saudara dan saya kita perlu tertanam di dalam sebuah gereja. Karena keadaan memang bisa buruk,
Kiri kanan bisa tidak sempurna, tapi jika responmu tetap kepada Tuhan dan percaya, God, this is where I belong to. Ini adalah tempat di mana Engkau mau saya bertumbuh. Ini adalah tempat di mana Engkau mau menyempurnakan hidup saya. Maka aku akan tertanam di dalam gereja ini. Oleh sebab itu sangat betul apa yang dianjurkan oleh Pastor Arif. Saudara yang masih berkeliaran, masih jajan sana sini, tetapkan dirimu di mana engkau mau bertumbuh. This is very important. Saya akan tunjukkan pada saudara. Yang keempat alasannya saudara, kenapa saya harus mengasihi gereja saya? God's vision for my local church is unique. Visi Allah untuk gereja lokal saya, untuk assembly ini, untuk jemaah ini, untuk umat yang ada khusus yang di sini nih, itu sangat unik dan berbeda dengan yang lain, saudara. Tuhan tidak sedang menciptakan diversity atau perpecahan dengan adanya banyak gereja lokal yang berbeda-beda. Ini yang kita mesti ngerti. Tetapi semua gereja lokal, semua gereja lokal yang percaya dan dibangun di atas dasar pengakuan Yesus adalah anak Allah, itu sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita karena Kristus akan datang menjemput gerejanya. Jadi tidak ada yang salah, saudara. Kecuali dia tidak mengakui Yesus adalah anak Allah. Nah, saya ingin tunjukkan ini kepada saudara dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu, gereja mula-mula ada 7 gereja di Asia Kecil yang saat ini ada di Turki, ya. Nah, kita mau lihat ada apa di situ. Yesus menyampaikan arahannya. Yesus menyampaikan firman-Nya. Yesus menyampaikan visinya secara spesifik, secara detail kepada 7 gereja dan berbeda-beda. Oke? Yang pertama kepada jemaat yang ada di Efesus. Lewat Rasul Yohanes pada waktu itu yang sedang mengalami pembuangan ke Pulau Patmos, Yesus menunjukkan dirinya dalam satu suara yang begitu kuat. Yang kalau hari ini saudara mampir ke Pulau Patmos, ada satu retakan dari gua itu yang menurut para arkeolog karena gema dari suara yang besar itu, dan Yohanes menerima itu diberikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Di Efesus Tuhan berfirman, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu, ketekunanmu, engkau tidak sabar terhadap orang jahat, tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, engkau tidak mengenal lelah. Yesus memberikan pujian kepada Efesus, jemaat yang ada di Efesus. Namun di ayat 4 dan 7 dari kitab Wahyu pasal 2, Yesus mencela gereja itu. Dia katakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Itu firman yang diberikan oleh Yesus lewat Yohanes kepada jemaat. Bukan pribadi ya, jemaat. Kumpulan orang-orang percaya yang ada di kota Efesus pada waktu itu. Kemudian Yesus juga berfirman dengan begitu spesifik kepada gereja yang ada di Smyrna. Smyrna adalah kota ketiga terbesar di Turki hari ini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan Yesus memberikan firman kepada mereka dalam ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saudara perhatikan, Yesus memberikan firman yang berbeda. Memberikan visi yang berbeda kepada Efesus. Dia memberikan satu firman yang berbeda atau visi yang berbeda kepada gereja yang ada di Smyrna. Oke? Dan dia juga memberikan firman kepada jemaat yang ada di Pergamus. Hati-hati jangan menganut pengajaran Bileam. Bertobatlah karena pengajaran Bileam itu membuat orang jatuh dalam perzinahan. Kemudian juga Yesus memberikan firman-Nya kepada jemaat yang ada di Tiatira. Sama halnya dia memuji jemaat itu. Tidak semua jemaat dipuji oleh Yesus karena memang gak layak dipuji. Oke? Tapi Yesus memberikan pujian. Dia katakan kasih-Mu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu begitu luar biasa. Tapi aku mencela engkau di dalam ayat 20 karena engkau membiarkan wanita Isabel, maksudnya. Menyebut dirinya nabiah, mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan makanan persembahan berhala. Yesus
punya isu yang diadres secara khusus untuk jemaat yang ada di Tiatira. Bagaimana dengan jemaat yang kelima, yaitu jemaat Sardis. Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati, kata Yesus. Saudara lihat. Dan Yesus bilang, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Ada jemaat yang keenam, saudara. Jemaat Philadelphia. Yesus berkata kepada mereka, karena di mereka sangat menuruti firman Allah, Yesus bilang, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, kata Yesus. Ada juga jemaat Laodikia, jemaat yang ketujuh. Yesus bilang begini, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dari Wahyu pasal 3:14, dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau engkau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau, kata Yesus. Saudara perhatikan, ada 7 gereja pada waktu itu. Dan ketujuh-tujuhnya menerima pewahyuan. Ketujuh-tujuhnya menerima visi dari Tuhan yang berbeda-beda. Kira-kira salah nggak yang di Efesus? Kenapa Yesus lakukan itu? Karena dia sekali lagi sedang mempersiapkan mempelainya. Siapa mempelainya? Eklesia secara universal. Dari kitab Wahyu, gereja di seluruh bumi adalah bentuk kepingan puzzle yang berbeda untuk membentuk bangunan yang sempurna, yaitu mempelai Kristus. Amin, saudara? Nah, di tangan saya ada puzzle. Ada satu gambar puzzle di sini, si penjelajah Alkitab. Bisa disorot? Oke, saudara lihat ada bolongnya di situ? Nah, bayangkan GSJ Bethlehem adalah bagian dari pecahan-pecahan puzzle ini. Yang satu berbeda bentuk dengan yang lain. Oke? Kalau ada ini nggak ada juga nggak bisa. Ada ini nggak ada juga nggak bisa, nggak sempurna. Jadi Tuhan memiliki visi dan mimpi untuk setiap gereja lokal, dan visinya itu beda. Di Bethlehem kita sedang membangun apa yang disebut dengan Life Builders. Untuk 5 tahun ini kita sudah selesai dengan Great Life. Sebelumnya ada Possess the Land, bukan Process the Land. Ada orang masih bilang Process the Land, bukan Possess the Land. Kemudian Great Life, dan kali ini kita sedang Life Builders, saudara-saudara. Nah, visi yang Tuhan berikan itu sama dengan apa yang Tuhan lakukan kepada jemaat yang ada di Efesus, Smyrna, dan ketujuh jemaat yang lain. Bentuknya beda-beda. Karena setiap gereja adalah unik. Pertanyaannya adalah, kalau saudara ada di mana? Kalau memang saudara ada di dalam satu gereja yang Tuhan sedang persiapkan untuk bentuk-bentuk tertentu, itu sebabnya jangan suka pindah-pindah, tapi tertanamlah di dalam gereja itu, karena dia akan menjadikan saudara bentuk seperti apa yang Tuhan mau. Oke? Ketika ini sempurna, semakin hari semakin disempurnakan. Kalau pindah-pindah gereja di sini belum jadi, udah pindah ke sini. Ya sini belum bisa ngikutin, pindah lagi ke sini. Akhirnya nggak tahu pindah kemana, saudara. Tapi kalau ini sudah jadi dengan visi Tuhan, maka saudara akan ada di dalam satu keluarga besar yang sedang mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, saudara. Dan akan membentuk satu tubuh, akan membentuk satu pribadi, akan membentuk satu kerinduan Allah mempelai Kristus yang begitu sempurna. Karena terdiri dari pecahan yang berbeda-beda. Jadi pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, bahwa sebenarnya menjadi anggota dari sebuah gereja lokal itu alkitabiah.
Kenapa? Karena Yesus berfirman kepada jemaat yang ada di Efesus. Artinya apa? Jemaat itu kan terdiri dari banyak anggota. Yesus berfirman kepada jemaat yang ada di Smyrna. Terdiri dari anggota-anggota gereja yang ada di Smyrna. Jadi menjadi anggota jemaat, kalau minggu lalu Pastor Adib mendorong saudara untuk baptisan air, untuk mencari. Itu bukan cuma pengen saudara supaya kelihatan banyak di tempat ini, bukan itu. Tapi ini firman Allah saudara. Di mana kita harus tertanamnya sesuai dengan visi Tuhan panggil gereja tersebut. Tuhan punya visi yang berbeda untuk setiap gereja lokal. Yang pada akhirnya mempersiapkan eklesia universal untuk kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Tetapi membutuhkan komitmen setiap anggota gereja lokal untuk bisa merealisasikan visi tersebut. Butuh komitmen saudara dan saya untuk merealisasikan life builder. Butuh komitmen saudara dan saya untuk merealisasikan mimpi Tuhan bagi gereja kita yang pada akhirnya kita disandingkan dengan gereja-gereja lain dan itu menjadi mempelai Kristus yang begitu sempurna. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak mungkin menaruh komitmen untuk berkontribusi jika tidak ada kasih, tidak ada rasa sayang terhadap gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Kalau pada pagi hari ini, saya mau tutup dengan ini. Kalau pada pagi hari ini Yesus berdiri di depan saudara dan dia tanya begini, do you love me? Apa jawab kita? Kalau Yesus tanya saudara, do you love me? What is your answer? Ni ai wama. Ai wamai. Cinta enggak sama saya kata Yesus hari ini? Kalau cinta kepada Yesus, maka kita cinta kepada tubuhnya. Karena Yesus adalah kepala gereja. Ada orang bilang, I like Jesus, but I don't like the church. Poeng. Kenapa? Coba ibu-ibu kalau berani bilang sama suaminya, Pah, aku cinta lo tapi sama hidung papa doang. Enggak sama tangan, enggak sama kaki, enggak semuanya. Marah enggak kira-kira saudara? Nah, firman Allah katakan Yesus itu kepala gereja. Eklesia adalah tubuhnya. Kalau saudara ingat beberapa waktu lalu ada firman Allah bertemakan Yesus dan firman. Kita diajarkan gak mungkin kita mengasihi Yesus tidak mengasihi firman. Pagi ini saya mau katakan gak mungkin kita mengasihi Yesus tanpa juga mengasihi gerejanya. Karena Yesus dan gereja adalah satu. Dia adalah kepala dan assembly. Di assembly, eklesia, tubuh Kristus. Orang yang ada di sebelah kiri dan kanan saudara itu adalah tubuh Kristus. Dan kita mengasihi Yesus secara utuh. Jadi apa jawab saudara pada pagi hari ini? Kalau Yesus tanya, do you love me? Yes? Yakin? Nah saudara, dulu waktu masih kecil saya suka lihat orang tua ngajar anaknya. Kalau dalam bahasa Teochew, Pak ngatau gitu loh. Pukul kepalanya sendiri katanya gitu kan ya saudara ya. Well, anak kecil mungkin akan melakukan itu. Tapi enggak orang gede. Kalau jiwa baru belum mengerti banyak, mungkin saudara akan merasa risih. Aduh kesel sama ini, kesel sama itu. Itu wajar, kenapa bayi rohani? Tapi anda yang sudah tahu bahwa saya ini pengerja, saya ini sudah orang dewasa, saya ini orang tua rohani, saya ketua live, saya yang melakukan banyak hal dalam rumah Tuhan, saya ikut Tuhan udah bertahun-tahun, udah ngerti firman Allah, tapi kalau masih benci sesama tubuh Kristus, itu anak kecil. Amin saudara. Nah pertanyaan yang kedua, pertanyaan pertama, do you love Jesus? Yang kedua, if I love my church, then kalau saya mengasihi gereja saya terus mau ngapain? Minggu lalu, Pastor Ari sudah menyampaikan dengan panjang lebar. Ada satu prinsip ilahi yang diajarkan di dalam firman Allah. Ketika Bapa mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa melainkan beroleh kehidupan kekal. Dan juga dicatat di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ketiga sampai ayat kelima bagian A. Dia katakan lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan, ceritanya dia udah nyediain banyak hal untuk membangun rumah Allah. Sebagai tambahannya
Bagi rumah kudus ini, dengan ini aku memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Nah saudara, kita tiba pada satu kesimpulan prinsip kasih. Prinsip agape adalah we cannot love without giving. Kita nggak mungkin bilang kita mengasihi tanpa kita memberi. We can give without loving. Tadi pagi saya bilang berapa kali orang-orang gedor-gedor pintu jendela mobil kita gitu ya. Karena kesel udah dikasih deh, bukan karena sayang itu, karena kesel. Tapi kalau kita bilang I love my church, then I have to give. Karena itu adalah bukti. Dan minggu lalu Pastor Arif sudah share tentang persembahan, perpuluhan, bahkan dia mengetuk hati saudara dengan seed of faith pada minggu lalu untuk proyek-proyek misi yang kita akan kerjakan. Ya, kenapa itu penting saudara? Karena di mana engkau memberi dan taruh hartamu, di situ hatimu berada. Banyak orang tidak mengasihi gerejanya karena dia nggak pernah ngasih buat gerejanya. Tapi taruh hartamu di gereja, pasti saudara akan mengasihi gereja. Karena di mana hatimu berada, di situ. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pagi hari ini saya nggak mengetuk saudara untuk harta saudara tentunya. Tapi saya mengetuk talenta saudara. Saya mengetuk kapasitas saudara. Saya mengetuk hati saudara untuk kemampuan dan semua karunia-karunia yang ada pada diri saudara yang begitu banyak dan luar biasa untuk berkontribusi di dalam tubuh Kristus. Eklesia di Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem ini sebagai satu bukti bahwa kita mengasihi gereja kita. Ada holy discontent saudara. Tuhan menaruhkan di dalam hati kita kemampuan yang begitu luar biasa. Saya yakin banyak di antara kita nggak puas mungkin dengan parkiran. Ya, kenapa sih kok yang parkirin kayak begini modalnya? Nah, saya mau katakan berarti saudara lebih pintar kan? Lakukan sesuatu. Kenapa sih asyir salamannya cuma begini doang? Ya jadi asyir dong. That means you can do better. Kalau saya berani kritik, berarti saya bisa jadi lebih baik dari dia. Kalau engkau bisa lebih baik, mari. Salurkan kemampuanmu, salurkan hikmatmu, salurkan keterampilanmu di dalam rumah Tuhan untuk membangun menuju kepada visi yang Tuhan sudah panggil kita untuk lakukan. Sementara dia mempersiapkan kita untuk disandingkan dengan gereja-gereja yang lain sebagai mempelai Kristus yang sungguh amat sempurna. Saudara yang punya karunia hospitality, bulan depan tanggal 15 dan 16, kita akan kedatangan tamu ratusan hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia. Ayolah bersama-sama. Mungkin saudara bilang, saya punya ini nih, saya mau jemput mereka dari hotel, saya mau ajak makan, ya silakan aja, nanti tinggal lapor sama Pastor Agus atau sama Pastor Yenti, saudara bisa berkontribusi untuk membangun tubuh Kristus. Itu yang sedang kita kerjakan. Oh, di rumah saya ada kamar kosong, jadi mereka nggak usah nginep. Yang dari Jakarta nggak usah pulang, bisa nginep di rumah saya. Kamarnya ada 10, buset, kamarnya ada 10 saudara. Ada banyak hal saudara. Melayani bersama-sama. Ketua live, kita perlu mengapresiasi ketua live. Kita perlu mengapresiasi pemilik rumah. Kita perlu mengapresiasi para pelayan. Yang dari subuh sudah datang sini, sementara beberapa di antara kita masih tidur. Mereka sampai malam, saudara-saudara, berikan tepuk tangan buat para pelayan profetik yang ada. Ada kameramen, saya tanya dari pagi sampai malam. Iya Ci, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kau di bumi dan di surga. Ada state manager, Vinka yang saudara lihat dia lari-lari angkat ini angkat itu. Marilah saudara yang punya tenaga lebih baik. Bergabunglah bersama-sama. Tapi tentu melewati prosedur yang sudah disiapkan. Untuk juga mendewasakan kita, karena di gereja ini kita nggak cuma mau merekrut saudara, tapi kita mau saudara bertumbuh dalam karakter. Oleh sebab itu ada pembinaan, ada arahan-arahan sebelum kita bisa tampil di sini dan melayani bersama-sama. Ada para pendoa, ada asyir, ada pemerhati yang luar biasa saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, siapa yang mau bergabung untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini? Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Mari datang kepada Tuhan.